Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik semuanya, pada video kali ini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat dari mata kuliah bisnis internasional, yaitu produk ekspor. Yang kami buat adalah dodol Nusantara. Nah, produk ini akan kami presentasikan nanti secara detail dan on point. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya Muhammad Yuga Wicitra, nomor absen 3, dan akan diikuti oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sri Astini, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Ayu Anggreni, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Niputu Cisya Putri Secedewi, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Nikomang Trena Paramita, absen 5. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini, di video ini, kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat yang berjudul Dodol Nusantara. Proyek ini adalah komoditi yang akan kami ekspor dari negara kita Indonesia ke mancanegara atau luar negeri. Nah, negara sasaran kita ini yaitu negara Arab Saudi. Tanpa berlama-lama lagi, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan secara to the point dan detail mengenai proyek yang telah kami buat, dan semoga para penonton dan kalian yang sudah melihat video ini dan nantinya akan kami bagikan makalah yang sudah kami buat juga. Semoga kalian tertarik dan semoga video ini dapat memperjelas dan memberi pemahaman yang lebih detail lagi dan kalian bisa mengerti. Baik. Nah, jadi di awal dari proyek ini kami akan menjelaskan latar belakang yang dimana dodol ini merupakan makanan ringan dengan ciri khas rasa manis dan legit. Dodol diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dodol yang diolah dari buah-buahan dan dodol yang diolah dari tepung-tepungan. Lalu, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kamar Dagang dan Industri atau sering disebut dengan Kadin, menandatangani nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerjasama untuk mewujudkan kerjasama Indonesia dalam kegiatan ekspor produk Indonesia ke Arab Saudi melalui pengadaan produk-produk UKM untuk kebutuhan haji dan umroh. Nah, jadi itulah dia latar belakang dari proyek kami ini. Lalu proses pembuatan dodol itu sendiri prinsipnya melibatkan pencampuran dan pemanasan pati pada suhu yang tinggi hingga mencapai kadar air tertentu. Pada proses pembuatannya, tepung beras ketan dan bahan lainnya dididihkan hingga menjadi kental, berminyak dan tidak lengket. Apabila dingin, pasta akan menjadi padat, kenyal dan tidak dapat diiris. Proses pemanasan hingga mengental biasanya membutuhkan pengadukan secara terus-menerus dan memakan waktu yang cukup lama. Berbagai modifikasi proses pengolahan telah diteliti untuk mempersingkat waktu pengolahan namun tetap mempertahankan mutu dodol. Berikut link proses pembuatan akan saya dan kawan-kawan kami taruh di link di bawah ya. Nah, lalu alasan lain yaitu pemilihan negara tujuan serta kecenderungan tes masyarakatnya. Kami memilih negara Arab Saudi. Untuk alasannya itu sendiri, di Arab Saudi ada yang namanya buah kurma nih teman-teman. Jadi buah kurma adalah buah khas Arab yang sering dijadikan umat muslim oleh-oleh ketika ibadah puasa dan haji. Lalu ide itu membuat kita membuat proyek Dodol Nusantara ini karena dodol itu sendiri memiliki karakteristik yang kurang lebih sama ya dengan kurma. Lalu ada yang berikutnya yaitu peluang usaha di Arab Saudi. Arab Saudi memiliki jumlah penduduk sebanyak 34,71 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Indonesia membidik 3 sasaran pasar ekspor yaitu pasar reguler sebesar 21 juta jiwa atau 70%, pasar ekspatriat sebanyak 14 juta jiwa, serta pasar haji dan umroh. Pasar reguler merupakan penduduk asli yang menjadi tujuan utama produk Indonesia, yaitu produk kami itu sendiri, yang artinya ketika produk Indonesia diterima di pasar reguler, konsumsi produk Indonesia akan berjalan stabil dan berkesinambungan. Selain itu,
pasar haji dan umroh menjadi peluang pasar yang besar untuk memperkenalkan produk Indonesia di Arab Saudi. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan finansial CV Nusantara dalam memproduksi dodol selama 1 bulan, yaitu total fixed cost sebesar Rp3.430.000, total variable cost sebesar Rp47.040.000. Dari hasil perhitungan finansial aspek keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, CV Nusantara memproduksi dodol untuk diekspor sebanyak 50 kemasan berisi 8 buah dodol per harinya atau sebanyak 1.500 kemasan per bulan. Yang kedua, total variable cost sebesar Rp31.360, di mana total ini merupakan modal dalam setiap produksi 1 kemasan dodol Nusantara. Yang ketiga, CV Nusantara menetapkan selling price atau harga jual 1 kemasan dodol sebesar Rp50.000. Yang keempat, break-even unit atau titik impas, yaitu keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba dalam posisi yang sama. Dengan kata lain, titik impas terjadi ketika total pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya produksi dodol Nusantara berada di titik 231 unit atau dengan break-even sales-nya sebesar Rp11.550.000. Selanjutnya adalah prosedur impor ke Arab Saudi. Eksportir dari luar negeri yang akan mengirim barang ekspor ke Arab Saudi harus mempersiapkan dokumen ekspor sebagai berikut. Yang pertama, surat keterangan asal yang dilegalisir oleh Kedutaan Arab Saudi di negara asal pengekspor. Yang kedua, faktur yang disyahkan dengan menyebutkan negara asal, nama kapal, cap dan nomor barang, uraian barang termasuk berat dan nilainya. Seperti A. Bill of Lading, B. Dokumen-dokumen yang menyatakan sesuai dengan peraturan kesehatan, C. Dokumentasi asuransi jika barang yang dikirim termasuk biaya atau ongkos muat diasuransikan. Dan D. Surat keterangan asal, faktur, bill of lading, dan dokumen lainnya juga harus dilegalisir oleh kadin setempat atau negara asal. Yang ketiga, sertifikat mutu barang dari instansi yang berwenang. Adapun ketentuan-ketentuan seperti sertifikasi yang dibutuhkan dalam mengekspor dodol kami ke Arab Saudi antara lain, yang pertama, sertifikasi bahan makanan. Produk atau bahan makanan yang diekspor harus memiliki beberapa sertifikat, yaitu A. Food Manufacturer Certificate, B. Consumer Protection Certificate, yang kedua, SKK atau CEU, yang ketiga, price list, yang keempat, labelisasi, yang kelima, sertifikat produk ICCP, dan yang keenam adalah sertifikasi produk halal MUI. Strategi pembentukan sumber daya manusia CV Nusantara. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi. CV Nusantara harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen CV Nusantara selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Yang ketiga, pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Dan yang terakhir, pilih kandidat yang cocok dan berikan mereka kesempatan kerja jika semua langkah di atas sudah selesai. Maka, tim HRD CV Nusantara akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Prosedur sertifikasi halal MUI. Program pemerintah Indonesia bagi UMKM ekspor, staf ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang produktivitas dan daya saing Julius mengatakan pihaknya akan mendorong lebih banyak UKM yang siap ekspor di tahun 2022. Upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong UKM siap ekspor antara lain dengan memfasilitasi sertifikat dukungan ekspor bagi UKM, sekolah ekspor, lalu pelatihan UKM ekspor. Kemudian juga pembiayaan ekspor sistem informasi ekspor, pemeran berskala internasional, jadwal pengiriman kontainer, serta kerjasama peningkatan ekspor lainnya. Strategi marketing. Adapun strategi marketing yang diterapkan CV Nusantara antara lain, memastikan kualitas produk terverifikasi halal dan kualitas terbaik, melakukan riset bisnis, memahami siapa saja yang menjadi target pasar, mempelajari pola dan kondisi bisnis lokal di negara tujuan, serta menguji kelayakan bisnis di negara tujuan. Market inteligensi atau survei pasar memperoleh berbagai data terkait kondisi pasar, produk sejenis
yang ada di pasaran, kualitas barang, harga kompetitor, dan berbagai hal lainnya. Membangun brand yang kuat dengan memperkenalkan identitas brand ke calon pembeli lewat media sosial seperti Instagram atau Facebook yang berisikan informasi, tujuan, kelebihan, serta alasan mengapa harus membeli produk dodol Nusantara itu sendiri. Membuat website yang menarik. Di dalam website tersebut berisi katalog produk dodol Nusantara yang dijual, serta pembeli juga bisa langsung membeli lewat website tersebut. Hal ini memudahkan calon pembeli untuk melihat-lihat jenis produk serta rasa apa saja yang tersedia dalam dodol Nusantara. Tempat usaha sebagai tempat kunjungan membeli oleh-oleh dengan meletakkan atau menitipkan produk dodol Nusantara di tempat kunjungan oleh-oleh akan membuat turis tertarik melihat produk kita untuk dijadikan oleh-oleh untuk keluarganya, karena tidak hanya sehat, dodol Nusantara ini juga memiliki rasa yang berkeanekaragam yang belum dimiliki oleh yang usaha sejenis. Opsi kedua meletakkan di supermarket atau membuka toko brand dodol Nusantara di tujuan. Selanjutnya yaitu strategi operasional. Support activities. From infrastruktur merupakan aktivitas yang diperlukan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. CV dodol Nusantara menggunakan surat, rekap serta laporan-laporan bulanan yang diserahkan oleh manajer atau kepala setiap divisi sebagai alat kontrol kegiatan operasional perusahaan. Struktur pelaporan formal CV Nusantara mengikuti struktur organisasi perusahaan, yaitu staf produksi, staf gudang, dan karyawan yang lain akan memberikan laporan dengan manajer maupun kepala divisi masing-masing. Selanjutnya yaitu Human Resource Management. Human Resource Management merupakan aktivitas yang diperlukan untuk mengelola sumber daya manusia dimiliki oleh perusahaan. Proses perekrutan yang dilakukan oleh CV Nusantara umumnya adalah melalui referensi dari karyawan yang sudah bekerja di perusahaan atau melalui membuka lowongan pekerjaan di koran. Pelatihan atau training hanya diberikan kepada sales atau tenaga penjualan. Sementara bagi karyawan selain tenaga penjualan tidak diberikan perhatian secara khusus. Selanjutnya yaitu teknologi development. Teknologi development adalah aktivitas yang diperlukan untuk pengembangan teknologi atau produk yang dimiliki oleh perusahaan. CV Nusantara tidak melakukan R&D untuk mengembangkan teknologi atau produk yang dimiliki. Informasi mengenai tren atau peluang yang ada di pasar didapatkan melalui para sales yang ada di lapangan serta masukan atau saran dari para pelanggan. Selanjutnya yaitu procurement. CV Nusantara melakukan pemasaran ulang bahan baku shortening kepada supplier setiap 1 minggu sekali dengan jumlah pemasaran sebesar 49 kg. Sementara untuk pemesanan produk-produk dari produsen lain dilakukan 1 minggu sebelum produksi habis terjual. Selanjutnya yaitu primary activities. Yang pertama, inbound logistik. CV Nusantara membeli bahan baku dari supplier PT Raja Nangka dan PT Durian Mania. Bahan baku yang dibeli dari supplier adalah shortening yang merupakan bahan baku utama untuk memproduksi buttercream. CV Nusantara telah menjalin kerjasama dengan PT Raja Nangka dan PT Durian Mania selama kurang lebih 6 bulan. Yang kedua yaitu operation. Proses produk CV Nusantara dilakukan setiap hari dalam 2 shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Setiap shift produksi dilakukan oleh karyawan yang berbeda. Masing-masing shift dilakukan oleh sekitar 4 staf produksi dan memiliki target produksi yang harus dicapai, yaitu 400 biji dodol atau sekitar 50 kemasan untuk masing-masing shift. Oleh karena itu, dalam 1 hari kapasitas produksi yang dihasilkan bisa mencapai kurang lebih 100 kg dodol per hari. Yang ketiga yaitu outbound logistik.
Dodol yang telah diproduksi akan disimpan di gudang untuk sementara sampai barang tersebut akan diekspor ke negara tujuan. Kapasitas penyimpanan dalam gudang CV Nusantara yang berada di Jalan Sudirman dan Pasar mencapai 87,5 kg, yang terdiri dari dodol varian nangka dan durian yang sudah jadi. Keempat yaitu marketing and sales. CV Nusantara tidak melakukan promosi maupun iklan CV Nusantara, hanya menggunakan website untuk mencantumkan produk-produk yang dijual supaya pelanggan-pelanggan yang baru dapat mengetahui informasi mengenai perusahaan serta produk-produk yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu service. Keluhan yang diterima oleh CV Nusantara selama ini lebih banyak mengenai kemasan box. Sustainable Development Goals memiliki tujuan kedua yaitu menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Melalui SDG ini, Indonesia memiliki beberapa target jangka panjang, yaitu salah satunya adalah pada tahun 2030, mengadakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. Hal ini berkaitan dengan visi dan misi dari UMKM penulis, yaitu menumbuh kembangkan kelompok petani dan masyarakat dalam usaha di bidang pertanian dan berbasis pada sumber daya alam lokal sehingga mampu membangun aliansi strategis atau jaringan dengan berbagai pihak untuk memperkuat posisi tawar petani dan perusahaan dengan model kerja yang sama yang saling menguntungkan, yaitu bertujuan untuk saling menguntungkan antara para petani dan perusahaan melalui hubungan kerjasama dalam pembuatan produk dodol Nusantara. Melalui hasil pertanian yang dihasilkan masyarakat ataupun kaum petani, khususnya buah nangka dan durian, dengan kualitas yang unggul dan bebas pestisida menjadikan nilai tambah bagi perusahaan penulis, karena dengan menggunakan buah pilihan kualitas terbaik juga salah satu bentuk kontribusi dalam upaya mencapai target pemerintah Indonesia melalui Sustainable Development Goals tujuan kedua. Selanjutnya ada strategi triple bottom line. Line John L. Quinton pada tahun 1997 memperkenalkan teori triple bottom line, yaitu people, planet, dan profit atau 3P menjadi dasar triple bottom line. Penerapan konsep triple bottom line adalah perusahaan dodol Nusantara antara lain yang pertama ada people, yaitu menandakan bahwa perusahaan kami harus memperhatikan hak tenaga kerja dengan menentang adanya eksploitasi pekerja di bawah umur, membayar upah sesuai regulasi, serta peduli pada kesehatan dan pendidikan tenaga kerja berupa pemberian asuransi kesehatan yang layak. Yang kedua ada planet, menandakan perusahaan kami harus mengelola natural resource perusahaan dengan baik, serta peduli pada dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan. Yang ketiga ada profit, menandakan bahwa perusahaan kami harus melakukan perdagangan yang adil dan beretika. Konsep triple bottom line menunjukkan bahwa perusahaan harus mengutamakan kepentingan stakeholder. Lalu, triple bottom line diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada kerjasama dengan petani lokal yang tergolong ke dalam supplier. Bahan baku utama adalah proses pembuatan dodol kami adalah buah nangka dan durian. Maka dari itu, kami menjalin hubungan kerjasama dengan petani buah nangka asal Lumajang, Jawa Timur. Hubungan kerjasama ini akan membantu meningkatkan pendapatan usaha petani lokal, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan. Perusahaan kami yang fokus ke kancah internasional, tentunya memiliki akses yang lebih besar terhadap pasar, informasi, teknologi, dan modal. Yang kedua ada menjalin hubungan dengan pelanggan, yang termasuk ke dalam customer. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi untuk mengelola data interaksi pelanggan untuk meningkatkan nilai pelanggan. Pada perjalanannya, praktek CRM dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Salah satunya yaitu customer facing business dengan memungkinkan perusahaan melayani pelanggan tanpa harus menjawab langsung pada banyaknya pertanyaan yang sama. Proses merespon pelanggan menjadi lebih efisien karena pelanggan lebih mendapat informasi dasar secara digital dan otomatis. Dalam hal ini, perusahaan kami mengaplikasikan gambar barcode pada kemasan dodol yang akan membawa pelanggan ke laman untuk memberikan review mereka terhadap produk dodol kami. Yang ketiga, ada sistem bayar digital. QRIS Cross Border adalah salah satu dari pengembangan fitur QRIS untuk fasilitas pembayaran antar negara, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke money changer. Dengan kata lain, pelanggan, khususnya yang berasal dari Indonesia, tidak memerlukan uang tunai saat melakukan transaksi.
Ini dilakukan baik inbound maupun outbound dengan skema local currency settlement, yaitu Dodol Nusantara mengambil peluang dari kebijakan ini. Kebijakan ini menguntungkan kami dalam proses transaksi dalam memasarkan produk dodol di Arab Saudi. Para pelanggan asal Indonesia yang kehabisan mata uang Arab Saudi bisa tetap melakukan transaksi tanpa perlu menukarkan uangnya dan prosedur sertifikasi halal. Tahapan proses sertifikasi halal lebih lanjut yaitu yang pertama melakukan pendaftaran di sistem Carol, yang kedua pre-audit dan pembayaran akad, ketiga penjadwalan audit, keempat pelaksanaan audit, kelima ada rapat auditor dan analisis lab, yang keenam keputusan status SJH, yang ketujuh ada rapat komisi fatwa, lalu yang terakhir penerbitan halal MUI dan status atau sertifikasi Akan membahas mengenai tabel dari analisis SWOT perusahaan CV Nusantara yang terdiri dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Untuk strength dari CV Nusantara yaitu pertama, memiliki SDM di bidang teknologi informasi, kedua, melimpahnya bahan baku produksi di negara asal, ketiga, produk yang higienis, berkualitas, serta harga yang terjangkau. Yang kedua, ada weakness dari CV Nusantara yaitu pertama, hasil produk tidak tahan lama atau estimasi 3 bulan karena terbuat dari bahan alami. Kedua, jenis produk mudah ditiru dan banyak kompetitor. Yang ketiga, tekstur produk bisa berubah jika terpapar panas dalam jangka waktu yang sama. Ketiga, ada opportunity dari CV Nusantara yaitu pertama, melonjaknya pesanan di hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Kedua, dodol bukan makanan bersifat musiman. Ketiga, dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hubungan kerjasama dengan Arab Saudi. Keempat, ada threat dari CV Nusantara yaitu satu, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kedua, kompetitor dengan produk serupa dengan daya tahan lebih lama karena menggunakan pengawet kimia. Ketiga, lidah masyarakat Arab Saudi yang perlu penyesuaian terhadap produk baru asal Indonesia. Dan selanjutnya untuk tabel analisis SWOT, posisi strength dan weakness berada pada posisi horizontal, sedangkan opportunity dan threat pada posisi vertikal. Untuk strategi SO dari CV Nusantara yaitu pertama, memantulkan SDM di bidang teknologi informasi untuk mengefektifkan pelayanan ekspor yang lebih cepat saat pesanan melonjak di hari raya. Kedua, memanfaatkan kelimpahan bahan baku dalam memproduksi dodol sebanyak mungkin tanpa takut akan sulit terjual. Karena dodol bisa sebagai cemilan sehari-hari dan tidak tergantung pada tren. Ketiga, memanfaatkan kualitas produk yang baik untuk mendapatkan dukungan dari Kemendak dalam sinerginya di dunia usaha UMK mendorong untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umroh di Arab Saudi. Selanjutnya, strategi WO dari CV Nusantara yaitu 1. Memanfaatkan penjualan yang ramai di Hari Raya Islam untuk meminimalisir adanya produk yang terbuang akibat habisnya daya tahan produk kadaluarsa. Kedua, memanfaatkan keunggulan dodol yang bukan merupakan produk musiman dan banyaknya kompetitor menjadikan memotivasi CV Nusantara untuk selalu meningkatkan kualitasnya. Ketiga, memanfaatkan dukungan dari pemerintah Indonesia sebagai wadah yang aman untuk memastikan sampai di negara tujuan dengan selamat. Selanjutnya, strategi ST dari CV Nusantara yaitu pertama, memanfaatkan SDM di bidang teknologi untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang terbaru. Kedua, memanfaatkan bahan baku produksi yang melimpah untuk menemukan bahan pengawet alami yang lebih tahan lama. Ketiga, memanfaatkan produk berkualitas kami untuk memberikan kesan terbaik saat dicoba pertama kali oleh masyarakat di Arab Saudi, sehingga memberikan kesan yang bagus dan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembelian berulang. Strategi WT dari CV Nusantara yaitu pertama, meningkatkan daya tahan produk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kedua, membuat cita rasa produk yang tetap autentik sebagai ciri khas di kala banyaknya kompetitor yang bermunculan. Ketiga, memastikan proses pengiriman yang aman agar tekstur dodol tidak berubah dan menimbulkan kesan ketidakpuasan khususnya bagi pembeli di Arab yang pertama kali mencoba produk kami. Perlu diketahui, perusahaan kami memiliki website yang akan membawa kalian ke katalog produk kami. Dan bagi calon pelanggan yang ingin membeli produk kami secara daring atau online, dapat mengakses dengan melakukan scan barcode yang tertera pada poster atau mengklik link di description box di bawah ini. Enjoy! Nah, itu dia presentasi singkat dari kami.
Semoga bisa diterima dengan baik dan jelas. Mohon maaf apabila ada kesalahan pemaparan dan ada yang kurang jelas dari presentasi kami. Kalian bisa cek link yang sudah kami bagikan, bisa cek di deskripsi, dan poster yang sudah kami buat bisa di-scan barcode-nya. Baik, terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.